Yang paling tidak dilupakan, pertama ketika istriku melihat sosok Kunti yang sedang meluk jam 4 pagi. Bunda Susana film terakhir, beliau ada pakai kerudung hitam. Dalam mimpi aku, beliau ucap gini, "Cak Bagus, sayang ya, coba kalau kamu perempuan masuk di lantai 2 yang ada perempuan yang gugurin kandungan, yang perut sama belakang bolong. Nah itu yang ikut ke rumah. Ada si hitam di situ." Berdiamnya di dalam sana. Soalnya ketika aku mau masuk ke situ tuh mual dan selalu merinding. Jam 12 malam bunyi seperti petasan kenceng di rumah, di kamar mandi. Bener-bener kenceng. Akhirnya beberapa hari semua rumah bau bangkai, bau kotoran kucing, kotoran manusia. Genderuwo. Dia pernah nyakar ke sini sampai 2 minggu itu baru hilang. Aku rasain tuh di belakang aku tuh tinggi besar, mata nyala. Bulu semua. Hai, ketemu lagi dengan Mongol di Kalapunaholic. Dan Anda pasti tahu banget dengan seorang yang sangat fenomenal dalam dunia perhororan di Indonesia. Karena beliau adalah menjadi salah satu ikon ratu horor Indonesia. Namanya adalah Bunda Susana. Pasti Anda tahu banyak banget film fenomenal yang tidak akan pernah lekang dimakan waktu, yang akan selalu diingat oleh kita generasi saat ini. Wah, ternyata beliau adalah seorang sosok yang cantiknya original, ya kan? Tetapi justru muka kecantikannya ini digunakan untuk film-film horor lebih banyak ya. Dan hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat mirip beliau dari sisi muka dan baju dan aksesoris, tapi kalau dari sisi kecantikan kurang lebih 11-17 lah. Dan kita langsung aja, bintang tamu kita hari ini adalah Mak Jedor. Apa bang? Satenya. Tidak sate sekarang. Apa? Bakso aci. Bakso aci. Ya lo Ivan Gunawan banget. Apa kabarnya Mak? Alhamdulillah baik. Senang sekali bertemu lagi. Iya ya, kita terakhir ngejar Iya di alam kubur kita ya. Duluan aja, gue belum. Gue menyusul aja ya. Terakhir gue kalau di Bangkotan. Jangan, aku juga masih betah di alam dunia. Tapi merefleksikan diri sebagai kalau dalam tanda kutip kembaran Susana itu udah dibangun dari sejak kapan karakter itu? Sebenarnya untuk kalau suara udah sejak lama. Tapi Mak ini suara asli? Suara asli bang. Enggak, maksudnya enggak dibuat-buat atau dimirip-miripin? Kalau untuk karakter Bunda sendiri ada beberapa penekanan dari segi suara. Iya kan, beliau kalau ngomong di film. Iya kan, ada adegan centilnya, horornya. Ya, gitu ya kan, iya. Agak-agak gimana-gimana. Apa karena ngefans juga? Ngefans banget. Jadi aku nonton film beliau itu dari tahun 2000. Gue ada satu film beliau yang gak akan pernah gue lupa. Waktu itu mainnya bareng Om Jeffrey Pawuruntu. Apa itu Ratu Santet? Lupa Mongol judulnya. Iya itu Ratu Santet. Tapi dari beberapa film itu gue nggak tahu judulnya, mohon maaf ya. Mongol tuh kurang menghafal judul, tapi kalau ceritanya pasti gue nggak akan pernah gue lupa gitu. Yang jadi harimau. Ada Bogi, Bokir, yang ada jutukan jual bakpao yang orang Cina gitu. Iya, kalau itu yang Malam Satu Suro kalau nggak salah ya. Telaga Angker, pokoknya itulah. Tapi Mak, dengan ngefans Bunda Susana almarhumah, Mak juga mengikuti beberapa hal-hal yang dia lakukan. Konon kabarnya kan beliau juga suka makan bunga melati yang belum kuncup banget. Karena kan Mongol pernah makan bunga melati. I want to try. Tapi ternyata kalau memang nggak cocok tuh pasti rasanya beda. Betul sekali. Saya rasanya pahit justru. Justru kalau aku ya, karena dari dulu sering makan mawar sama melati. Kalau bagi aku dimakan di oseng? Bukan, atau mentah? Mentah saja. Wah, kalau dia orang Manado mah bikin kuah asam itu enak. Enak banget itu, apalagi mawar dibikin sirup. Tapi Mak itu juga Mak lakuin? Untuk beberapa tahun kebelakang sih, cuman mencoba lagi kemarin. Tapi izin nggak sama beliau? Kalau untuk makan bunga, menurut saya itu kesehatan sih. Iya, kalau bunga melati. Kalau berkarakter seperti almarhumah, Mak sempat izin? Izinnya dalam hati ketika aku memerankan beliau, menjadi impersonate atau make up, aku selalu ngasih doa terhadap beliau. Tapi pernah ketemu Mak?
Ketemu belum, cuman kalau melihat makamnya sudah. Cuma itu via video call bersama teman. Kebetulan ada teman dari Magelang. Kalau kemana-mana selalu begini atau hanya untuk konten? Ada beberapa baju untuk aku berkonten. Kalau misalkan peminatnya pengen make up hantu, hayu. Yang penting honor sesuai ya. Betul sekali. Tapi kalau make ini pernah make original, Mak? Original yang melati asli. Sempet sih, waktu yang dulu kita ketemu. Iya itu ya kan? Iya. Ya, saya tahu banget soalnya bau melati itu adalah salah satu bunga yang baunya ciri khasnya tuh udah kecium. Betul sekali. Jadi ada beberapa yang aku selipin yang asli. Asli? Iya. Oke. Karena kan kita kontennya dulu beda. Iya, honornya juga nggak. Untuk beli melati kayaknya nggak cukup ya. Tapi persiapannya untuk menjadi sosok mirip Bunda Susana almarhumah berapa lama sih, Mak? Propertinya dari mana? Kalau untuk properti, pertama aku menggunakan properti yang ada di rumah. Kayak misalkan ada bunga mawar aku petik, ada bunga leti aku petik. Kadang bikin sendiri dari tisu untuk bikin jadi mawar di rambut. Oh iya, yang pakai minta itu. Pakai ini dong, nasi satu tempel. Tapi lu diantepin tabon, ada nasi. Tapi memang udah ciri khas seperti itu nggak akan mencoba pemain horor lain gitu? Sempat mencoba beberapa kali ingin menjadi karakter lain. Tapi ketika aku di make up pasti kesini lagi. Tapi Mak mau nggak ketemu dengan Luna Maya pas Masya beliau Allah. jadi Susana? Mau dong. Aku ngefans dari 2008. Sama Luna Maya? Mak Luna kalau nonton Kalapuna ada Mak Jedor ingin bertemu dengan engkau. Iya kan anakku masa nggak mau ketemu sama emaknya. Oh iya benar ya benar ya. Mak, tapi dengan menggunakan hal seperti ini punya pengalaman mistis mungkin? Banyak banget. Cara yang tidak akan pernah terlupakan adalah apa yang paling fenomenal? Yang pernah yang paling tidak dilupakan, pertama ketika istriku melihat sosok Kunti yang sedang meluk jam 4 pagi. Itu. Kunti? Iya. Jam 4 pagi? Iya, setengah 4 pagian. Oh, bentar lagi sholat subuh. Iya, kurasa dia kesiangan, makanya dia meluk suami orang, terkutuk itu Kunti. Tapi dia yang dipeluk nggak merasa kalau dia dipeluk? Enggak, kan kalau aku tidur nggak pernah kalau udah miring-miring, kalau tengkurup-tengkurup jarang gerak. Nah, jadi si istri aku pertama lihat tuh pikir dia tuh baju. Aku naruh baju di situ. Pas dilihat lagi cuman rambut ngejuntai sambil meluk dari belakang. Aku posisi menghadap ke tembok. Tapi lu nggak ngerasain, Mak? Aku enggak, cuman ada istri yang lihat. Iya. Kalau ke aku ngerasanya itu terlalu berat di bagian belakang. Kalau masuk ke hal-hal misalkan ini tempatnya lagi nggak enak nih, aku mual meskipun masih jarak jauh. Tapi pernah dimimpi nama Mas almarhumah nggak? Ada, kebetulan masih baru-baru ini. Ngomong apa? Jadi Bang Mongol pernah nonton yang hantu ambulan? Bunda Susana film terakhir. Beliau ada pakai kerudung hitam. Dalam mimpi aku beliau ucap gini, Cak Bagus, sayang ya, coba kalau kamu perempuan. Di situ aku langsung terbangun, dibilang mimpi nggak ya? Kok ini apa sih? Itu nggak bisa dilupain. Suaranya itu loh yang bikin. Kerudungnya di mana saat ini? Kenapa? Kerudung hitam itu? Ya yang punya beliau, masa punya saya? Itu abang? punya beliau atau wardrobe? Entahlah, wardrobe kurasa. Tapi selama ini kan juga ikut konten-konten horor kan? Betul sekali. Ada pengalaman apa selama konten horor yang juga tidak mungkin terlupakan? Ada yang kalau Mongol kita berdua itu konten di Kuningan, tapi Mongol nggak akan pernah lupa tuh satu konten di YTT itu di rumah di dekat depannya tuh dulu bekas tempat peribadatan sebuah agama, dan itu Mongol pertama kali dilepas sendiri. Itu momen yang nggak akan pernah Mongol lupa karena banyak hal yang gua lihat, dan sampai sekarang gua kalau setiap kali konten horor tuh selalu mewaspadai diri. Sama, waktu kita konten berdua ya, yang pertama masuk di lantai 2 yang ada perempuan yang ngegugurin kandungan, yang perut sama belakang bolong. Nah itu yang ikut ke rumah. Waktu kita syuting itu? Betul sekali, kan aku masih punya baby kan. Ternyata begitu dinetralisir karena wangi baby di rumah.
jadi dia ikut. Iya kan, yang konten tak terlihat itu. Betul. Kan? Terus sama yang di atas. Yang paling atas banget Iya, kita sampai yang di atas. yang itu yang menyeramkan, yang kuat banget tuh, yang laki-laki yang Jadi itu bertanduk. ngikut sampai rumah, Mak? Yang ikut yang perempuannya. Terus apa yang Mak lakukan? Yang aku lakuin berdoa terus. Terus kebetulan kan ada temen yang suka netralisir juga. Akhirnya dibersihin. Iya, minta dibantuin. Soalnya si anak nangis terus. Nah, pas habis dari syuting tersebut, siangnya di tempat aku kerja, si anak itu tiba-tiba ngejerit, nangis nggak ada air mata, itu siang hari padahal. Berarti ternyata tetap aja ada aja yang ganggu ya. Betul sekali. Padahal cuman orang dari syaitan-syaitan lain mungkin. Tapi Mak Jedor pernah ketemu sama keluarga Bunda Susana? Kebetulan belum, cuman dulu ada salah satu temen juga, dia punya apa catering lah, salah satu catering. Akhirnya beliau kenal sama Mbak Kiki, katanya sama minta anaknya. Video, iya. Akhirnya aku kirimin ke beliau dan aku diliatin WhatsApp-nya ke aku, beliau seneng banget. Terima kasih sudah mengingatkan para fan-nya, gitu aja sih. Oke. Tapi Mak Jedor bisa ngelihat makhluk halus? Untuk melihat enggak, kalau merasakan sekarang jadi peka. Oh, jadi sekarang kepekaannya udah mulai lebih dominan ya? Iya. Tapi kalau untuk melihat belum? Untuk melihat, jangan deh, takut. Aduh, masa sih Mak Susana KW takut? Ya meskipun KW kan takut Bang, lebih baik ketemu security komplek. Tapi kalau dari pengalaman hidup yang Mak Jedor alami selama ini, baik yang tidak berhubungan dengan makhluk halus maupun yang berhubungan dengan makhluk halus, istri itu gimana melihat dirimu? Oke, jadi sebelum aku seperti ini, tadinya aku tidak mau konten bermakeup, cukup suara saja. Dan akhirnya kata istri, ya udah coba aja makeup, aku ajarin. Nah, istri yang ngajarin iya, makeupnya. jadi semua istri, terutama support istri sama keluarga istri. Kalau dari keluarga aku kan udah tahu suara dari dulu, tapi kalau keluarga istri yang luar Mulai biasa menerima. banget. Betul sekali. Oke, anak? Kalau anak ketika aku bermakeup seperti ini, Papa mau kerja? Iya nak, Papa kerja. Gitu. Anak gue juga sama dulu, pertama kali gue jadi bencong di film. Pernah, dia Bang? malu. Sama. Tapi setelah diterangkan oleh omanya, justru dia yang jadi pembela. Betul sekali, sama seperti anak. Jadi ternyata komunikasi kita dengan keluarga terdekat itu penting ya ternyata. Betul sekali, sangat Karena penting. biar bagaimanapun mereka adalah orang-orang pertama yang akan dihantam oleh sisi netizen yang Betul. haters. Lo tau kan haters. Tapi duduknya udah cantik banget ya. Mau ini takut Bang belah. Ngeganjel. Ganjel ya. Tapi Mak, selama menjadi sosok Susana, pengalaman apa yang paling luar biasa? Pengalaman yang luar Maksudnya biasa. bukan dalam hal mistik Mistis. doang, nggak juga. Oke. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari di saat Ya. lagi mau diundang ke acara, apa pernah rambut copot itunya gara-gara fans? Sering banget tarik-tarikan. itu, kalau rambut copot sering. Tapi itu sebagian dari konten juga kan, karena kan kita sebagai laki-laki gitu, tidak mungkin terus-terusan jadi perempuan kan. Jadi alhamdulillah sih dikenal banyak orang, terus kerjaan ada aja. Gitu. Ini spidol snowman atau pensil alis snowman? Iya, permanen lagi. Soalnya hijaunya kan kayak spidol snowman. Iya, ini kalau saya stabilo. Kalau temen gue Wawan pakai krayon. Jadi kalau dia nangis meleleh. Konten horor kok ini hari ketawa. Tapi lu bisa nggak meranin beberapa karakter dari almarhumah? Insya Allah bisa. Coba dong. Yang mana mau kerupuk, sate apa bakpao? Yang mana aja? Yang mana Baiklah. aja? Tunggu dulu mata lu. Gua udah takut duluan. Oke. Apa? Audio? Tolong dong itu mobilnya jangan disuruh masuk ya. Kita mau siap-siap acting, oke? Kameramen aman, oke. Action. Mas Karto, kerupuk sampean masih ada Mas? Kok, bakpaunya 5, dibungkus buat anak saya, bungkus 5 lagi. Dalam tembok derita, Mas Bokir ada di mata saya.
Ya Allah. Cut. Kayaknya penjiwaannya memang udah terjiwai sempurna ya. Luar biasa loh, 3 karakter yang berbeda tapi bisa sempurna segitu. Gua mah susah. Masa sih, Bang? Apa karena honor kali ya? Tapi Mak tinggal Jakarta atau di Bandung? Sekarang di Bandung. Kalau kemarin di Jakarta. Jadi abis kita ngonten ini pulang? Pulang. Pernah nggak dihujat, Mak? Kalau untuk dihujat lebih netizen lagi yang membalas. Oh, jadi ada yang nggak suka mama dihantam juga oleh mereka sendiri. Aku ketika ada yang menghujat, aku tidak pernah balas. Ketika aku balas pun itu pakai banyolan lah, pakai. Iya. Tapi by the way itu telinganya tindik atau jepit? Ini jepit, kalau ditinik aku tidak mau karena aku laki-laki sesungguhnya. Antinya nice to meet you ya. Iya, ini melatih biadab berat, Bang. Jadi setelah selesai kerja dia tipis ya sini ya. Kayak kue semprong sebelum dili. Tapi anak berapa sekarang saya? Anak sekarang masih 3, Bang. 3 nama 1 baru. Rajin bercocok tanam Mak kita. Ya, yang namanya bercocok tanam nomor 1. Aduh, tapi kenapa dibuka? Copot, nusuk, bles. Takut tete balonnya pecah ya. Iya, alhamdulillah copot. Suka dukanya apa, Mak? Suka dukanya ketika ada yang tidak suka ke kita, mungkin terang-terangan atau ketemu. Frontal gitu. Betul sekali. Cuman menanggapinya cukup ngelus dada aja. Disolawatin aja. Biar mereka berubah jadi baik terhadap kita. Begitu. Tapi ada yang pasti ada dong yang muji. Karena gue salah satu pemuji Anda. Karena sejak pertama kita bertemu di Kuningan itu, memori saya tentang Anda tuh memang benar-benar susana banget. Gue sumpah demi Tuhan gue nggak tahu kalau bintang tamu kedua tuh lo. Aku juga kaget, Bang. Pas dilihat, ya Allah, Masya Allah suami aku. Kita mau nanyain tentang pernah dikirimin something oleh orang-orang jahat? Ada. Mak Jedor yang tahu atau ada yang ngasih? Istri sama aku tahu. Jadi salah itu satunya. Orang ngirim itu kenapa sih, Mak? Karena iri sama kesuksesanmu atau? Mungkin ada rasa sakit hati mungkin. Nggak suka gitu. Iya. Tersaingi gitu ya? Iya mungkin. Ya kerja dong. Kalau tersaingi. Salah satunya yang Kunti itu. Kunti itu kiriman. Iya. Yang Kunti tersebut. Terus habis Kunti itu ada di rumah. Kalau orang Sunda bilang mah budak hidung. Budak hidung itu berarti black child, anak kecil hitam. Nah, itu di rumah kan kita beli tenda anak kan, ditaruh di kamar. Nah entah kenapa sih anak aku tuh kan baru 2 tahun. Nggak mau masuk. Dia tuh justru sering mainnya di situ. Di dalam mau tenda maghrib, itu. sore, siang, pagi. Di dalam tenda. Nah, pas besoknya bau kotoran. Kan aku sih anak pupu. Aku lihat dong dia lagi tidur nyenyak. Ternyata bukan. Itu beberapa hari bau pupu terus. Dan setelah dikasih tahu, itu katanya ada si hitam di situ berdiamnya di dalam sana. Soalnya ketika aku mau masuk ke situ tuh mual dan selalu merinding. Dan setelah aku baca-baca doa, dikasih kasih doa-doa lah. Tapi udah pernah sakit, Mak? Kalau untuk Gara-gara kiriman? pernah sakit. Maksudnya apa sih yang membuat mereka harus ngirim? Apa karena melihat kebahagiaanmu, Mungkin keluarga salah satunya kecilmu yang itu. bahagia gitu? Salah satunya itu mungkin. Ya kan harusnya kalau kayak begitu kan berarti orang yang ngirim kan orang bodoh. Kalau pingin seperti itu kan harus mencari. Orangnya harus nyari, cari istri, bikin anak, ya kan? Kalau aku tidak pernah membalas Nggak hal pernah, tersebut. selalu Iya. diserahkan sama Allah aja Iya, gitu ya? betul. Karena mereka seperti itu, mereka yang menanggung. Oh iya. Biasanya kalau enggak ke anaknya, ke cucunya atau ke siapanya. Iya, Asal yang jangan penting sama anak saya. Niat hati kita tulus ya, dikirim juga kita ikhlas. Betul. Tapi dibalikin lagi adalah di atas lah yang menentukan. Tapi Pak, selama menjadi Susana, keseringan diundang di acara-acara kayak gimana? Lebih ke horor, wedding juga sama wedding. Wedding kan kebetulan nyanyi juga. Kalau di wedding aku penampilan Laki? Susana dong. Susana? Iya dong. Masa penampilan bondo? Dia orang nikah lu pakai baju Susana? Iya, kadang kan misalkan dari wedding tuh Majidor pengen belorong.
Mak Jedor pengen Susana cantik. Kalau Blorong pakai baju sama? Kalau Blorong aku biasanya kembenan. Kemben Yang ya. kemarin dipakai cuman aksesoris lebih wah lagi. Lebih Melati ada lebih itunya banyak. kan, Iya ada ada- mahkotanya. Iya. Itu juga bikin sendiri atau harus beli? Nah, Mongol tuh penasaran tuh lebih banyakan bikin atau beli, Mak? Kalau untuk sekarang aku lebih mencicil. Asalnya kan aku sewa. Kalau untuk sekarang sedikit-sedikit mencicil. Yang lebih sering itu istri aku. Dari mulai kecantikan, baju segala macam, aku mah tinggal pakai. Termasuk yang aksesoris begini. Betul. Oh. Wow. Tapi kan di daerah Anda kan memang juga banyak kan yang berhubungan dengan hal-hal Betul seperti sekali. itu. Salah satunya yang sebelum Kunti juga sempat jam 12 malam bunyi seperti petasan kenceng di rumah, di kamar mandi. Setelah dicari tidak ada apa-apa. Pikir aku ember yang jatuh gitu. kayak tapi melebihi itu. Pokoknya bener-bener kenceng. Akhirnya beberapa hari semua rumah bau bangkai, bau kotoran kucing, kotoran manusia. Dicari sampai ke pelosok-pelosok pun tidak ada. Tapi kan dengan kondisi seperti itu berarti kan Mak Jedor kewaspadaannya makin meningkat dong. Betul sekali. Kalau sekarang makan dikasih orang langsung makan atau mikir dulu? Kalau untuk makanan, kalau aku pribadi ya ketika ada orang ngasih makan kita, gak usah nolak rezeki kan, kata orang bilang. Kalau aku bismillah aja sih kalau makanan. Kalau Mongol juga begitu, gue tetap terima tapi ntar kita makan bersama. Iya. Jadi setidaknya kalaupun gue mati nggak sendiri. Bang, boleh aku bertanya? Silakan Bundo. Bundo. Bang, aku cuma ingin bertanya. Ada apa yang ada di diri saya? Apakah ada orang akan menjahati? Betul sekali. Aku cuma Sebenarnya pasti setiap manusia itu pasti ada sebenarnya sisi itu. Karena ada orang yang like and dislike. Bahkan orang yang tersenyum di depan kita pun belum tentu dia baik. Betul. Ya kan? Tapi tinggal seperti Mak Jedor yang dilakukan. Selalu tawakal. Selalu percaya bahwa selama kita melakukan itu baik, pasti yang kita terima juga baik. Kalaupun ada yang ngirim ya silakan aja dikirim. Ya kan mau pakai Tiki, JNE, boleh-boleh aja. Betul sekali. Ya kan, yang penting kita sendirinya tidak melakukan kejahatan. Kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Jadi nyantai aja. Kalau menurut Bang Mongol, santet yang dikirim ke aku berupa apa itu, Bang? Tapi nggak apa-apa sih, Mak. Nggak apa-apa udah. Kayak cuman pengen nyoba-nyoba doang. Sudah keseringan soalnya. Tapi biarin aja, Mak. Yang penting kan no touching. Betul. Tidak sampai ke kita. Karena masih ada shining of God kan. Masih ada sinar Tuhan yang melindungi. Jadi buat yang ngirim-ngirim ke Mak Jedor kan mau basir, lu udah bayar mahal-mahal nggak kena. Betul. Mendingan tobat. Iya enggak? Betul sekali. Kalau seandainya lu kirim kena, makan berarti lu bahagia. Lah ini kan nggak kena, udah bayar dukunnya, udah bayar maharnya, kecapeannya, terus ternyata nggak berhasil, tahu-tahu bengkok bibir. Disalahin lagi, oh ini serangan balik, padahal dia stres. Aku kan sempat putus asa juga dulu. Kenapa hampir putus depresi. asa? Ya mungkin karena hal-hal tersebut. Nggak usah, Mak. Gue cuma mau pesen sama lu gini. Setiap apapun yang terjadi, ada istri lu yang selalu backup. Apa namanya? Bukan kecerdasan, kayak kepekaan istri lu juga diambang rata-rata. Di atas rata-rata orang pada umumnya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal bagaimana caranya lu berdua berkombain, berkolaborasi untuk menjaga anak-anakmu. Karena istri dan suami nggak kehantam, pasti akan ngincer salah satu dari anak-anakmu. Nah yang perlu kau lakukan adalah benteng diri. Benteng diri itu nggak usah ngambil orang, nggak usah manggil, nggak usah bayar orang dengan harga ratus juta, puluh juta, nggak usah. Suami istri ada waktu bersama di rumah, sholat bersama, ya kan, entah sholat maghrib atau sholat subuh sama-sama, ya kan. Yang lain mungkin bolong dari 5 waktu, cuma nomor 1 sama nomor 5 nggak ada masalah. Yang di atas juga tahu kan motivasi hati. Yang penting adalah dengan kita membuat pagar diri. Pagar diri itu akan melingkupi dengan di mana engkau tinggal, karena itu juga tercover. Karena hasil dari doamu itu akan ada di situ.
Jadi nggak ada masalah. Yang ada kalau ada kayak begitu, lu sekali-sekali live IG gitu, live TikTok, terus lu ngomong buat yang ngirim nggak kena. Gitu. Jadi biar yang di sana makin panas. Orang panas lupa strategi, tahu-tahu serangan ada. Setruk ya, Bang. Tapi kan suka live horor kan? Live horor sering tiap malam Jumat sama Selasa. Setiap malam Selasa dan malam Jumat. Kalau malam Selasa aku berpenampilan kayak Ratu Blorong gitu. Kayak Ratu Pantai Selatan. Kalau malam Jumat khusus kun-kun. Dan lu jadi kun-kun. Ada pengalaman apa ya? Wah, banyak banget itu. Apalagi no gimmick tapi berarti kan? Tidak no gimmick. Kalau misalkan aku udah tiba-tiba mual-mual, tiba-tiba keluar keringat dingin, ini udah nggak bener. Bukan berarti masuk angin ya, tapi ini udah nggak bener. Kadang aku di ini dulu Lu survei lokasinya, Mak? Aku tetap stay di situ, nggak pernah survei lokasi. Di rumah? Iya, aku live streaming selalu di rumah, nggak pernah di luar. Cuman kan mungkin karena kita memerankan orang yang sudah tiada, akhirnya makhluk-makhluk seperti itu nyamperin karena merasa terundang. Oh ya ampun, yang paling tidak akan pernah Anda lupakan dan selalu terbayang adalah kasus apa? Yang pertama genderuwo. Dia pernah nyakar ke sini sampai 2 minggu itu baru hilang. Kelihatannya itu udah seminggu habis syuting horor kan di salah satu Bandung tuh, di pabrik Bandung. Jadi siang itu teman aku kan mengambil limbah dari sana. Tengah hari itu kursi diputar sama dilempar. Nah siangnya saya syuting. Padahal kalau secara logis ya di bawah tuh nggak ada apa-apa. Terus nggak jatuh juga. Cuman duduk biasa nahan, tapi di bawah enggak sama sekali ada benda tajam atau apa. Pas kelihatnya udah seminggu, kerasanya panas banget. Soalnya yang aku rasain tuh di belakang aku tuh tinggi besar, mata nyala, bulu semua, nggak tahu genderuwo atau apa. Matanya jangan-jangan itu lampu pohon Natal kali yang nyala. Bukan, Bang. Tapi setiap kali live streaming itu selesai, lu melakukan beres diri? Selalu. Pernah dikasih gift berapa kalau live? Kalau aku sih tidak memandang gift ya, selagi Karena viewerku bahagia. Kan? Iya, mandang handphone. Lu mandangnya ke gift gak ada ini. Iya, kalau aku lebih dapat lumba-lumba? Sering. Wah. Dapat singa sering. Wah, berarti sering enggak sih? Sebulan bisa punya 5M ya dari hasil live. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad belum. Gua live paling 70.000. Soalnya 3 bulan sekali. Kalau aku sih kalau live streaming ya terus terang lebih memanjakan si viewer aku dulu. Mereka udah seneng dengan kita, bahagia, aku bahagia. Karena yang namanya gift itu, rezeki itu datangnya dari siapapun. Tapi pernah dong berarti dapat gift gede? Alhamdulillah sudah, kayak gitu ya, sering. Ya, alhamdulillah. Tapi kan pernah kan dulu tuh lagu Lingsir Wengi. Bisa nyanyi lagu itu, Mas? Aku separuh, Bang. Biasanya aku nyanyi yang soundtrack film Bunda Susana. Bunda Susana lagu yang soundtrack film yang Selamat Malam itu loh. Malam Satu Surah. Kayak gimana lagunya? Malam ini sunyi sepi. Itulah. Itu rambutnya cewig-wigan, punggung bolong. Saya juga takut, Bang. Nah, pernah nggak Mak lu iseng-iseng nonton film Susana lama terus lu pakai begini? Sering itu. Bahkan banyak banget peminat atau teman-teman yang request itu. Nonton film Susana tapi lu berpenampilan dengan Susana. Kalau sambil nonton belum, Bang. Takut tiba-tiba ada 2. Almarhumah itu adalah persona yang sudah dibangun oleh beliau sampai hari ini itu kan selalu membekas. Betul sekali. Karena terbukti dengan film beliau yang dibintangi oleh Luna Maya itu juga mendapatkan animo yang luar biasa dari masyarakat. Sebelum kita closing, gue pingin denger lu nyanyi lagu Lengser Wengi. Nanti honornya ditambah oleh Dona. Baiklah. Apakah ada ininya? Ya? Ada teksnya? Lu nggak tahu? Itu gugur bunga biar kita nangis semua. Terkutuk. Ya kan gugur bunga aja biar kita mengeningkan cipta. Jadi tapi sehat selalu aja ya Mak buat anak-anaknya, buat istri. Amin. Terima kasih. Buat dirimu makin
cespleng, makin keren, makin luar biasa. Kita pasti akan ketemu lagi mungkin di konten-konten horor yang Abang, lain. ngomong-ngomong cespleng, jangan dong cespleng mah. Cespleng itu kalau bahasa Sunda begitu nongol langsung hilang. Bahaya itu. Laki-laki terdurjana. Lingsir wengi sliramu tumeki sirno. Ojo tangi kan mukuli. Awake jonggroto, aku lagi bang wingo-wingo. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Thank you Majador. Sukses selalu. Amin, Abang Salam buat juga. keluarga besar. Nanti kalau ke Bandung kita berkontek-kontekan, nomor lu ada kok di gue, tenang aja. Ada, kita kan udah tukar-tukaran nomor. Terima kasih. Siapa tahu kan aku mau nyari buat mijit. Dadah.